Pemirsa, pada saat sejumlah orang tua di Jakarta dan kota besar lainnya berlomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri, situasi itu sepertinya tidak berlaku di salah satu wilayah di Ponorogo, Jawa Timur. Bagaimana tidak, salah satu sekolah menjadi viral lantaran kelas 1 dan kelas 5 tidak memiliki murid. Sangat disayangkan ya kalau misalkan sekarang orang tua itu lebih memilih untuk sekolah swasta dibandingin negeri gitu ya. Padahal kita semua tahu bahwa sekolah negeri itu dari dulu tuh orang-orang pengen banget bisa masuk sekolah negeri karena sekolah negeri itu kan ya udah jelas misalnya gitu. Mungkin juga ada tambahan juga, pertama kurikulumnya jelas, kita semua tahu satu Indonesia sama. Terus kalau misalkan biaya, terkadang kan kalau misalnya negeri itu ada dapat bantuan dari pemerintah gitu kan. Nah kalau swasta ini kan jelas pastinya lebih mahal dari ininya. Terus kurikulum setiap sekolah swasta kan pasti beda-beda, tergantung sama sekolahnya masing-masing. Nah jadi kalau misalnya ternyata sekarang malah orang banyak memilih untuk swasta, sangat disayangkan. Tapi kenapa gitu? Kok orang tua sekarang kan udah makin pinter, tahu lah pendidikan. Mungkin kalau zaman dulu kan ya udahlah, penting sekolah aja udah alhamdulillah. Nah sekarang tuh orang tua lebih memilih, berarti kan ada sesuatu juga berarti kan dengan sekolah-sekolah negeri ini. Ini sudah yang kedua ya, kita di tahun yang dulu juga sudah pernah tidak mendapat siswa. Ya persaingan saja, kita di posisi sekolah kita yang seperti ini dan banyak dikelilingi sekolah swasta ini seperti itu. Menurut pihak sekolah, sepinya sekolah hingga tidak mendapatkan murid baru lantaran kalah bersaing dengan sekolah swasta. Pihak sekolah juga menjelaskan jika sebagian orang tua memasukkan anak-anaknya ke sekolah swasta dengan anggapan proses pendidikan dan kelengkapan sekolah. Namun demikian, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan mengaku tak henti berupaya agar tahun yang akan datang SDN Bajang ini akan memiliki murid baru. Dari pejabat kepala sekolah yang baru purna, sudah luar biasa kerjanya. Bahkan bekerjasama dengan komitenya juga sudah, bekerjasama dengan pemerintahan desa juga sudah. Tetapi alhamdulillah ya sampai sekarang kita memang belum bisa dapat sesuatu. Imbas dari setelah diizinkannya atau dibukanya SD swasta dengan perizinan, maksudnya seperti itu. Sementara itu, Usi Sulistiawati sudah larut dalam kegiatannya olahraga lari. Ia bahkan kuat berlari dengan jarak yang lumayan jauh. Usi yang ditemui mengaku senang berolahraga terutama lari demi menjaga kebugaran tubuh. Ditemui di sela kegiatannya, Usi mengaku jika kini semakin senang setelah mengetahui jika anak-anak mulai ikut berolahraga. Ada cara menumbuhkan, semuanya harus dari hati sendiri sih. Mereka pengen, ayo pokoknya aku nggak pernah nyuruh-nyuruh mereka harus gini gitu sih sebenarnya. Usi menjelaskan jika anak-anak sudah menentukan olahraga mana yang diminatinya, mulai dari anak pertama hingga anak yang paling kecil. Istri Andika Pratama ini mengaku tidak memaksa anak-anaknya, namun mereka sendiri yang akhirnya sadar bahwa sehat itu penting. Karena aja dia pilates. Kakak olahraganya pilates kan? Kakak bukan kaum perubahan kan? Dia pilates, terus yang CFD tuh yang bocil-bocil, Amel juga suka ikut CFD-an. Jadi kalau emang suka jalan pagi itu juga Amel. Jadi memang anak-anak sekarang sih aku rasa udah pada aware sama kesehatan olahraga ya. Jadi malah bagus. Pada intinya aku tuh dari dulu bukan orang tua yang memaksakan. Harus belajar, harus ini, harus itu enggak sama sekali. Justru mungkin dengan aku kasih support lewat kepercayaan, lewat dukungan kayak pujian-pujian, dukungan moral. Akhirnya mereka dengan sendirinya sadar juga gitu, oh gue kayaknya harus belajar, gue harus ini, harus itu. Aku nggak pernah nyuruh belajar sama sekali. Kayaknya bisa ditanya nggak pernah aku, belajar nggak pernah sama sekali. Tapi mereka pada sadar sendiri aja. Usi yang ditemui di kawasan wisata Jakarta Utara mengaku rela membatalkan kegiatannya demi menemani keempat anaknya mengikuti kegiatan lari di Minggu pagi kemarin. Iya, sebenarnya aku hari ini tuh dapat salah satu, ada perlombaan juga di Bandung. Udah dapat slotnya, cuman pas ada ini terus Ara atau Amel aku lupa yang bilang mah ada coloran di mana di Ancol.
Aku yang oke. Mamanya nggak boleh mentingin diri sendiri. Jadi yang di Bandung dibatalin, aku ikutan nemenin anak-anak di sini. Jika usil lari ditemani anak-anak, Rifki Bawel mengaku senang lantaran kali ini ia berolahraga ditemani oleh Bibi Alrayan, istri tercinta. Rifki yang ditemui mengaku bangga istrinya sudah kuat berlari dengan jarak 5 km. Ini first time. First time 5 kilo, Bibi penasaran 5 kilo. Jadi kan akhir-akhir ini lagi suka lari tuh ke GBK, nyoba sekilo, nggak berhenti 2 kilo. Terus kayak pas ada coloran kayak 5 kilo, coba nih, tertantang gitu. Selain senang berolahraga ditemani istri, Rifki juga menjelaskan jika sang istri sedang program menurunkan berat badan, bahkan ia sudah melakukan diet selama 2 bulan. Lantas bagaimana Bibi lebih memilih lari daripada olahraga lainnya untuk menunjang program dietnya? Selama 2 bulan, Bibi bekerja keras menurunkan berat badannya. Kini sudah terlihat hasilnya. Lalu berat badan seperti apa yang diinginkan oleh Bibi Alrayan? Jika sudah ideal, apakah ia akan mengurangi olahraga yang selama ini dijalani 5 kali sehari? Bukan terakhir ini loh, makanya pas ada 5 kilo ya. Pas ada 5 kilo nyobain dan Karena ternyata dia berasa pas I dia got lari it. lebih gampang buat turun berat badannya. Iya, karena kan emang lagi program diet juga nih. Jadi Dan berhasil. disupport sama lari, mantap banget hasilnya. Jaga makanan aja sih, defisit kalori.